Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah puasa kita di dalam bulan suci Ramadan ini, dan juga tentunya amal-amal ibadah yang lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita yang saat ini sudah berada di hari yang ke-14. Hari ini yang merupakan hari ke-14 atau tanggal 14 bulan Ramadan tahun ini, itu berarti sudah 13 hari bulan Ramadan pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap, memohon kepada Allah agar mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita lakukan sebanyak 13 hari yang sudah pergi, dan tentunya juga amal-amal ibadah yang lain yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan zahir dan batin dan berbagai kenikmatan yang lainnya, agar kita masih bisa untuk melanjutkan melakukan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Dan tentunya juga kita dipermudah mudah-mudahan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah yang lainnya juga tentunya, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita di dalam bulan Ramadan tahun ini sebulan penuh nantinya. Dan harapannya dari itu semua adalah sesuai dengan tujuan disyariatkannya puasa adalah agar kita bisa menjadi pribadi atau insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan seperti ini sangat banyak memberikan faedah, sangat banyak memberikan keutamaan, sangat banyak memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan seperti saat ini. Maka daripada itu, mari kita gunakan sebaik mungkin, kita maksimalkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan yang saat ini kita sudah berada di 10 hari yang kedua. Kita saat ini sudah berada di ronde yang kedua. Yang sebentar lagi, ya, yang hari ini kita sudah hari ke-14, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan tahun ini hanya tersisa sekitar kurang lebih 15 atau 16 hari saja lagi Ramadan akan berakhir. Maka mari kita gunakan sebaik mungkin, kita maksimalkan untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang tersisa ini di dalam bulan Ramadan. Karena segala amal ibadah, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan waktu yang masih diberikan oleh Allah ini. Kita gunakan sebaik mungkin, kita gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun saja ibadahnya, terutama adalah ibadah puasa yang diwajibkan di dalam bulan suci Ramadan, meningkatkan, memperbanyak lagi bacaan Al-Qur'an kita, tadarus Al-Qur'an kita. Begitupun qiyam, melaksanakan qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak beribadah, qiyamul lail, salat tahajud dan sebagainya. Kita maksimalkan di waktu-waktu yang Allah masih kita diberikan kesempatan ini untuk meraih sebanyak mungkin pahala di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar senantiasa kita semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali memberikan keutamaan, memberikan fadilah, keistimewaan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini.
salah satu keutamaan daripada Ramadan, salah satu keutamaan daripada puasa, ya. Salah satu keutamaan dari puasa itu adalah, ya, puasa akan dapat nantinya memberikan syafaat. Ya. Puasa yang kita lakukan, yang kita sedang lakukan, kerjakan saat ini, nantinya pada hari kiamat, ya, akan dapat memberikan pertolongan ataupun syafaat kepada orang yang melakukan puasa seperti saat ini. Ya, Al-Quran pun juga sama seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya bahwa Al-Quran, ya, Al-Quran dan puasa itu nantinya kata Rasulullah pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Al-Quran dan puasa akan memberikan pertolongan kepada hamba yang membaca Al-Quran, dan puasa pun akan memberikan pertolongan atau syafaat kepada orang yang berpuasa itu nanti pada hari kiamat kata Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'ani. Ya, ini Rasulullah menyebutkan, ya. As-siyamu wal qur'anu kata Rasulullah. Siyam puasa, wal qur'anu, as-siyamu wal qur'anu, adapun siyam puasa, wal qur'anu dan Al-Qur'an kata Rasulullah, yashfa'ani, keduanya ini, ya, maksudnya siyam puasa wal Quran dan Al-Quran, yashfa'ani, akan memberikan syafaat keduanya. Keduanya ini akan memberikan pertolongan lil abdi, kepada seorang hamba. Ya, tentunya di sini yang akan diberikan pertolongan ataupun diberikan syafaat baik itu oleh Al-Quran ataupun siyam, ya, adalah orang yang memang berpuasa. Atau orang yang memang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jadi kedua-duanya baik itu siyam atau puasa dan Al-Quran ini akan memberikan pertolongan kepada hamba yang memang membaca Al-Quran, yang memang istiqomah membaca ataupun tadarus Al-Quran. Ya, baik itu di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Ya, dan begitu pun puasa akan memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada orang-orang atau hamba yang memang melaksanakan ibadah puasa. Jadi, ya, keduanya Al-Quran dan siyam ataupun puasa dapat memberikan pertolongan kepada seorang hamba, kepada seseorang yaumal qiyamati, nantinya pada hari kiamat. Ya, jadi puasa dan Al-Quran kata Rasulullah akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada hamba yang membaca Al-Quran, kepada hamba yang melakukan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa. Ya, nantinya datang tuh puasa. Ya, yang kita lakukan puasa itu akan datang kepada orang yang berpuasa ketika masih hidup di dunia. Begitupun Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang membacanya ketika masih hidup di dunia. Dan tujuan keduanya datang kepada hamba tersebut adalah untuk memberikan syafaat ataupun memberikan pertolongan. Ya, kita tahu bahwa di hari kiamat itu kita sangat membutuhkan pertolongan. Kita sangat memerlukan syafaat ketika itu. Ya. Jadi syafaat Al-Quran ini sangat kita butuhkan ketika itu. Maka syafaat ataupun pertolongan dari puasa itu sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan nanti. Betapa kita bisa bayangkan, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita nanti jika ketika hari kiamat tiba-tiba, ya, kita yang saat ini rajin istiqomah baca Al-Quran tiba-tiba didatangi oleh Al-Quran. Ya,
Dan Al-Quran akan memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada kita. Ya tentunya hati kita akan senang. Diri kita akan merasa bahagia karena akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Begitupun juga puasa kita ya, mendatangi kita nantinya pada hari kiamat. Yang tujuannya untuk memberikan syafaat ataupun memberi pertolongan kepada kita. Alangkah bahagianya, begitu senangnya diri kita ketika akan mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari keduanya. Maka daripada itu, mari kita maksimalkan puasa kita. Kita maksimalkan juga tadarus Al-Quran kita. Agar mudah-mudahan harapan kita nantinya keduanya ini akan mendatangi kita pada hari kiamat untuk membantu kita, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita nantinya. Kemudian ya, ketika ya, sudah mendatangi kita baik itu Al-Quran maupun siam ataupun puasa kita, maka yaqulus siyamu kata Rasulullah. Maka ketika siam ataupun puasa mendatangi kita, maka puasa itu akan berkata. Yaqulus siyamu, maka puasa akan berbicara. Puasa akan berkata. Apa yang akan dikatakan oleh puasa itu? Apa yang akan dikatakan? Ai Rabbi mana'tuhu ta'am, kata puasa. Ya. Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati. Ya, ini kata puasa. Ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, kata puasa, aku sudah mencegah hamba ini. Aku sudah mencegah orang ini, kata puasa, untuk tidak makan. Wasyahawati, dan supaya dia menahan syahwatnya. Wah, ini kata puasa. Ya, puasa berkata seperti itu nanti. Ya Allah, kata puasa, ya Rabbi, aku sudah mencegah orang ini supaya tidak makan. Dan aku juga mencegah orang ini agar tidak mencegah orang ini dari nafsu syahwatnya bin nahari, pada waktu siang. Dan ternyata ketika dicegah, orang ini patuh terhadap cegahan karena dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi puasa kita nantinya akan berbicara. Ya, puasa yang kita lakukan akan berkata nantinya pada hari kiamat. Yang dikatakan oleh puasa adalah Rabbi mana'tu ta'ama wasyahawati bin nahari, kata puasa. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku sudah mencegah hambamu ini. Aku sudah mencegah orang ini supaya tidak makan. Dan aku mencegah dari syahwatnya bin nahari, di waktu siang. Dan ternyata dia patuh. Ternyata dia taat terhadap apa yang telah dicegah itu. Ya, akhirnya dia melaksanakan puasa. Karena dia puasa, maka dia tidak makan dan juga tidak minum di siang hari. Maka dia pun mencegah dari segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwatnya di siang hari. Maka dia taat, dia patuh. Kemudian dia berpuasa di siang hari. Maka apa yang akan dikatakan selanjutnya oleh puasa? Maka puasa akan mengatakan fasyaffi'ni fihi, kata puasa. Ya. Jadi puasa akan mengatakan fasyaffi'ni fihi, maka ya Allah berikanlah aku hak, kata puasa, untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Puasa mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah aku hak untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut sudah patuh kepadaku. Karena orang tersebut telah mampu untuk menahan tidak makan di waktu siang. Dan mampu menahan syahwatnya juga di waktu siang. Maka karena dia patuh dan taat kepadaku, dia di dunia melaksanakan ibadah puasa, katanya, kata puasa, fasyaffi'ni fihi, maka berikan aku hak ya Allah untuk memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada orang tersebut, kepada hamba itu. Nah, ini ya yang pertama. Kemudian begitu juga Al-Quran juga akan mendatangi orang-orang yang membacanya. Ya. Akan mendatangi orang-orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia. Membaca Al-Quran secara istiqomah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Yang merupakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran.
di dalam bulan Ramadan yang merupakan bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka dia akan lebih meningkatkan lagi bacaan Al-Qurannya di dalam bulan suci Ramadan. Juga tentunya tetap istiqomah meskipun bulan Ramadan nantinya sudah berakhir. Maka Al-Quran pun juga akan berkata, wa yaqulul Quran. Maka Al-Quran pun akan berkata. Sama halnya puasa juga bisa berbicara, maka Al-Quran pun nantinya pada hari kiamat juga bisa berbicara. Maka apa yang akan dikatakan oleh Al-Quran? Maka Al-Quran mengatakan, mana'tuhun nauma bil-laili. Al-Quran mengatakan, aku sudah mencegahnya untuk tidak tidur pada waktu malam. Ya. Jadi, ya, maka Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku sudah mencegah hamba ini untuk tidak tidur di malam hari. Ya. Kenapa tidak tidur? Karena disibukkan untuk membaca Al-Quran. Karena disibukkan agar lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Agar dia bisa lebih dekat dengan Allah, bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Maka Al-Quran mencegah hamba tersebut yang istiqomah membaca Al-Quran ketika masih hidup di dunia. Maka nantinya Al-Quran akan mendatanginya dan berkata Al-Quran tersebut, mana'tuhun nauma bil-laili. Aku sudah mencegah hamba ini. Aku sudah mencegah orang ini agar dia tidak tidur di malam hari karena dia membacaku. Karena dia selalu bersama denganku. Lisannya di malam hari akan selalu basah karena berbicara denganku. Lisannya akan senantiasa, bibirnya akan senantiasa basah karena senantiasa istiqomah membacaku. Maka apa selanjutnya yang akan dikatakan oleh Al-Quran? Al-Quran mengatakan, fasyafi'ni fihi. Kata Al-Quran. Maka sama. Ya, Al-Quran juga memohon, fasyafi'ni fihi. Maka kata Al-Quran, berikan ya Allah aku hak untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Ya Allah, berikanlah aku hak, kata Al-Quran, untuk memberikan pertolongan kepada hamba ini yang sudah aku cegah. Di malam hari dia tidak tidur karena membacaku. Maka sekarang kata Al-Quran, di hari kiamat ini berikan aku hak untuk memberikan syafaat kepadanya. Berikan aku hak ya Allah untuk memberikan pertolongan kepada hamba ini. Ya, jadi Al-Quran juga sama. Ya, meminta hak agar diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sama halnya dengan siam atau puasa, maka puasa pun akan menuntut haknya diberikan, supaya diberikan haknya untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang berpuasa ketika masih hidup di dunia. Kemudian qala, ya, maka fayushaffa'ani, ya, fayushaffa'ani kata Rasulullah. Maka keduanya oleh Allah diberikanlah hak mereka. Jadi puasa diberikan haknya oleh Allah, maka Al-Quran pun diberikan haknya oleh Allah. Maka apa kedua haknya? Kedua haknya oleh Allah diberikan supaya memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada hamba, kepada seseorang yang berpuasa dan kepada seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika masih hidup di dunia dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dan tahun-tahun yang telah kita lalui dan yang akan datang, mudah-mudahan puasa tersebut nantinya bisa memberikan syafaat ataupun memberikan pertolongan kepada kita semua pada hari kiamat. Dan begitu juga mudah-mudahan Al-Quran yang sudah kita baca, Al-Quran yang bakal kita baca, mudah-mudahan juga nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin.